Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah pertanyaan, Ustadz Afwan. Saya mau bertanya, saudara saya ada yang tanyakan, bagaimana hukumnya kerja sebagai IT di bank konvensional, sedangkan beliau kerja di IT sebagai pengembangan, pemeliharaan, memastikan kelancaran operasional semua sistem yang ada di luar lingkup bank. Mohon pencerahannya, hamba Allah. Nah, jawaban kita, hukum seorang yang bekerja di bank konvensional yang melakukan transaksi ribawi menurut Imam Taqiyuddin An-Nabhani dapat dirinci menjadi dua hukum ya sebagai berikut. Yang pertama, jika pekerjaannya berkaitan dengan transaksi riba, baik terkait langsung maupun tidak langsung, maka pekerjaan itu hukumnya haram. Dengan kata lain, jika pekerjaan yang dilakukan merupakan bagian integral dari transaksi riba, baik pekerjaan itu sendiri dapat menghasilkan riba maupun pekerjaan itu dapat menghasilkan riba hanya jika digabungkan dengan pekerjaan lainnya, maka pekerjaan itu hukumnya haram. Contoh, pekerjaan yang terkait langsung dengan transaksi riba adalah pertama, sebagian teller, yaitu posisi pekerja di bank yang fungsinya adalah melayani nasabah bank dalam transaksi di bank, seperti membuka rekening, menerima tabungan, setoran, membayar tarikan tunai, dan sebagainya. Yang kedua, bagian analisis kredit, yaitu posisi pekerja di bank yang menganalisis penerima pinjaman kredit, apakah penerima pinjaman itu bankable, layak dipinjami bank atau tidak. Yang ketiga, bagian account officer, yaitu posisi pekerja di bank yang melakukan analisis kelayakan pemberian kredit dan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran kredit oleh debitur atau nasabah. Yang keempat, bagian kolektor, yaitu posisi pekerja di bank yang bertugas menagih pinjaman atau kredit dari para nasabah. Adapun contoh pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan transaksi riba, yakni yang akan menghasilkan riba hanya jika digabungkan dengan pekerjaan lain, adalah sebagai berikut. Kalau yang tadi kita sebutkan itu kan yang memang langsung terkait dengan riba, itulah yang memang tergabung dalam riba. Kemudian yang memang tidak terlibat langsung pada riba, sebelum ada mereka ini, yang pertama itu pimpinan bank, ya kan? Pimpinan bank. Yang kedua akuntan bank, dan yang ketiga auditor bank dalam kitab Nizamul Iqtisadi. Ya. Contoh lain adalah bagian marketing yang bertugas memasarkan produk perbankan sebagai dengan mencari nasabah, lalu bagian back office yang bertugas melakukan pengecekan, memastikan bahwa transaksi yang dilakukan oleh teller sudah sesuai dengan benar, serta bagian admin kredit yang bertugas membuat surat menginventarisir data nasabah sampai merapikan data jaminan nasabah. Nah, ini eh, pekerjaan yang tidak terkait langsung dengan transaksi riba, yakni akan menghasilkan riba hanya jika digabungkan. Nah, artinya kalau pimpinan ini misalnya kalau tidak ada tantangan dia tidak bisa. Kemudian akuntan bank kalau tak dicatat sama tidak, ya enggak juga. Atau apalagi marketing, dia yang mencarinya. Jadi setelah dapat, gara-gara dia ini orang transaksi baru terkait dengan hubungan riba. Nah, dalil haram pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi riba di atas, baik berkaitan langsung maupun tidak langsung, eh, adalah hadis dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya la'ana Rasulullah SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala kum sawa'un. Rasulullah SAW telah melaknat pemakan riba, yakni pemungut riba, pemberi riba atau pembayar riba, pencatat riba, dan dua orang saksinya. Rasulullah SAW bersabda, mereka semua sama saja dalam dosanya. Hadis riwayat Muslim. Jadi tidak ada beda. Oh, saya kan bukan yang makan, saya cuma mengantarkan saja, atau saya cuma catat saja. Ternyata semuanya sama. Nah, pemakan riba atau yang disebut pemungut riba dan pemberi riba
adalah orang-orang yang terlibat transaksi riba secara langsung. Jadi ketika ada orang minjam uang, dialah terjadi transaksi. Sedangkan pencatat riba dan dua orang saksinya adalah orang yang terlibat riba juga, tapi secara tidak langsung. Jadi di mana tidak langsungnya, artinya sebelum dia mencatat eh, itu belum tentu dia dikabulkan ya ribanya. Jadi dia catat tadi sesuai data-data yang memang dibutuhkan, maka di situ baru terjadi ribawi. Kedua, jika pekerjaan tidak berkaitan dengan transaksi riba, yakni tidak terkait langsung maupun tidak langsung seperti satpam bank atau security, pegawai cleaning service, tukang sapu dan lain-lain, dan office boy, pesuruh, hukumnya boleh. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, sebab pekerjaan itu adalah manfaat jasa yang mubah. Sebagai contoh, jasa keamanan adalah jasa yang mubah yang sebenarnya dapat diberikan secara umum kepada lembaga apapun seperti kampus, sekolah, masjid, dan sebagainya. Artinya gini, tidak dikarenakan dia menjadi keamanan di bank, lalu baru terjadi transaksi. Artinya apa? Keamanan itu dibutuhkan di mana saja. Keamanan itu dibutuhkan di kantor, di pabrik, artinya hanya menjaga keamanan. Jadi bukan karena jasa keamanan itu terjadi riba, makanya hukumnya boleh. Yang kedua, sebab pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak dapat dihukumi dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu tersebut yang mengharamkan pekerjaan yang berkaitan dengan transaksi riba seperti pencatat riba dan dua orang saksi riba. Ini karena pekerjaan tersebut bukanlah bagian integral dari transaksi riba yang bersifat khas. Nah, jadi kan saksi dia kan melihat langsung, dia melihat di bank itu orang melakukan transaksi. Jadi yang dimaksud saksi itu adalah memang yang ikut menandatangani kan, nanti kan butuh saksi itu di dalam perjanjian ya, di dalam akadnya. Maka pada saat itulah baru kategori mereka saksi. Kalau hanya melihat, maka tidak terkategori saksi. Nah, bagaimana dengan security sekarang? Security sekarang kan juga memberi apa namanya, memfasilitasi agar orang bisa melakukan pinjaman, dia menunjukkan kepada siapa saja. Kalau dulu kan hanya menjaga keamanan sepeda motor, menjaga keamanan dari keributan. Tapi sekarang sudah membawa mereka ke pihak-pihak bank dan menunjukkan siapa-siapa harus transaksi pinjaman dan lain-lain, dan menunjukkan cara menuliskannya, maka dia termasuk kategori yang diharamkan. Jadi bukan karena dia sapamnya, tapi karena dia sudah ikut melakukan tindakan eh, transaksi ribawi. Berdasarkan penjelasan di atas, bekerja sebagai bagian IT atau information technology di bank konvensional hukumnya adalah haram karena berkaitan dengan transaksi riba baik langsung maupun tidak langsung. Contoh aplikasi IT di bidang perbankan yang terkait dengan riba, misalnya dibangunnya suatu sistem informasi Biro Kredit Nasional oleh Bank Indonesia yang menyediakan informasi antar bank yang bertujuan mengantisipasi risiko kredit yang mungkin muncul jika salah seorang debitur mengajukan pinjaman kredit ribawi di salah satu bank. Padahal pinjaman di bank lain itu belum lunas. Nah, itu kan sistem tuh. Sehingga orang yang mau minjem lagi terbaca datanya dia bahwa dia mungkin sedang macet di kredit yang lain atau di bank lain. Maka ini IT juga haram. Contoh lain, aplikasi IT bank yang terkait riba, yakni ketika IT digunakan dalam transaksi kartu kredit. Karena penggunaan kartu kredit jelas terkait riba. Misalnya riba berbentuk bunga yang terdapat dalam cicilan debitur kepada bank, atau riba yang berbentuk denda, atau riba yang berbentuk iuran tahunan, annual fee, yang dibayar oleh debitur kepada bank. Jadi nanti kan ketika di bank itu kan punya cara pembayaran, punya sistem. Nah, itu kan membutuhkan ilmu IT. Jadi terkadang sudah tersistem dia. Ketika dia terlambat satu hari, akhirnya denda. Ketika seorang ini menggunakan kartu kredit, itu juga pakai sistem. Berapa banyak sudah dia belanjakan uangnya, atau menggunakan kartu kredit itu, lalu muncul tagihan. Nah, ini kan juga IT
yang berhubungan dengan ribawi. Nah, ini diharamkan. Memang benar ada aplikasi IT yang sifatnya mubah, yakni yang tidak terkait riba. Misalnya penggunaan e-banking untuk transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, atau pembayaran untuk berbagai transaksi, misalnya pembayaran listrik, telepon, tiket, dan lain-lain. Jadi ada aplikasi IT yang haram dan ada juga yang halal. Namun secara gabungan jika yang haram bercampur dengan yang halal, hukum akhirnya adalah haram sesuai kaidah fikih. Iza ma'al halal wal haramu kulibal haram. Jika yang halal bertemu dengan yang haram, maka dimenangkan hukumnya haram. Nah, jadi jika saudara tadi bekerja sebagai tim IT hanya khusus e-banking untuk transfer uang, pengecekan saldo, pemindah bukuan, maka ini tidak mengapa. Tapi kan pada faktanya antara transaksi ribawi dengan yang mubah tadi itu kan satu tempat, satu aplikasi. Maka akhirnya pekerjaan itu juga haram, maka harus dijauhi. Nah, oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin mesti selektif mencari pekerjaan, walaupun mungkin dalam segi upah cukup luar biasa ya, dijanjikannya eh, upah bagi ahli IT ya di kerja di bank. Tapi kan yang kalau kita ingat bahwa apa yang kita dibuat dunia ini adalah akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kalau kita itu tidak selektif, otomatis terjerumus kepada pekerjaan yang haram. Untuk apa uang banyak? Untuk apa harta melimpah? Kalau sumbernya dari yang haram. Karena itu bukan menambah kebahagiaan kita, tapi itu akan menambah sengsara. Mungkin di dunia ini kita punya rumah besar, punya mobil mewah, tapi kan hati kita tak tenang. Kenapa? Karena maksiat terus-menerus. Belum lagi ketika kita membuat transaksi itu akan dipakai bukan hanya di salah satu bank saja, bisa jadi dipakai oleh berbagai manusia yang menjadi nasabahnya, mungkin mungkin bank lain juga mencontoh itu, maka itu akan membuat kita sengsara nanti, sulit mempertanggungjawabkannya. Kenapa? Karena ilmu yang kita tumpahkan itu menjadi dosa investasi di akhirat. Banyak yang menuntut kita di akhirat. Maka karena banyak yang menuntut kita, harus hindari. Jangan sampai perbuatan kita ini terjerumus kepada perbuatan riba. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.